kembali lagi bersama Vlog The Portawi. Saya Rika di sini sudah berada di salah satu pabrik rokok Sukabumi. Pabrik rokok yang mana? Ini dia, PR Asep Mukaram Sukabumi, Indonesia. Jadi pabrik ini adalah rokok kretek yang satu-satunya hanya ada di Sukabumi. Seperti apa? Kita lihat langsung yuk. Kita langsung masuk ke proses pembuatan seperti apa rokok kretek yang masih manual ini ya. Yuk guys, langsung saja kita masuk ke pabrik. Oke, kita sudah berada di salah satu ruangan yang memang khusus untuk produksi dari rokok itu sendiri. Seperti apa kita kepoin bahan baku, cara, dan proses selanjutnya. Yuk, kita langsung saja. Kebetulan kita ini datang di sore hari ya, jadi untuk proses produksinya sebagian untuk packing ini sudah memang jam-jamnya jam keluar. Nah, sekarang kita bagaimana lihat cara memproses lintingan tiap batangnya. Ayo guys. Seperti ini guys. Boleh mendekat? Jadi ini merupakan proses pembuatan tiap satu batangnya rokok secara manual. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sedikit bagaimana sih proses berdirinya pabrik rokok di Sukabumi yang lagi viral ini. Siap. Sekarang kita sudah ketemu langsung dengan bagian produksi ya, Bapak sebagai Direktur Produksi Operasional. Jadi kita tanyakan lebih lanjut lagi seperti apa sih proses dari pembuatan rokok kretek ini. Nah, Pak Andri, saya mau tanya nih, rokok kretek ya Pak ya, ini kretek ya? Kretek. Nah, tembakonya sendiri bahan baku dari mana Pak? Kita sementara dari Jawa. Oh, jadi pemenuhan untuk kebutuhan bahan baku dari Jawa, karena memang untuk Jawa Barat sampai saat ini belum bisa mensuplai kebutuhan bahan baku di rokok, khususnya kretek, karena memang di tembakau itu ada beberapa jenis. Di tembakau khususnya kretek itu kurang lebih sekitar 6-7 jenis. Itu tembakau itu? Dari satu batang itu bisa sampai 7 jenis. Satu batang itu 7 jenis tembakau. Nah, sementara yang kita ini SPJ namanya, rokok SPJ. SPJ dan Daeng. Oh, SPJ dan Daeng. Ya. Bedanya apa SPJ dan Daeng? Kalau Daeng itu buat ke Sulawesi. Jadi kita ada permintaan dari Sulawesi. Kenapa namanya beda? Beda. Kalau Daeng kan bahasa Sulawesinya paman artinya. Oh, jadi menyesuaikan dengan yang wilayah di sana. Betul. Termasuk bahan baku juga menyesuaikan dengan daerah sana. Kalau di Sukabumi, lidahnya beda? Beda. Karena memang kalau untuk Jawa Barat dia lebih dingin. Kalau Makassar kan agak sedikit panas. Contoh dari tembakaunya gitu. Betul. Jadi bahan baku itu beda. Beda ya. Beda. Jadi tiap wilayah berarti gini dong. Seluruh rokok yang ada di Indonesia ini berbeda gitu. Kalau sudah tahu tentang kultur daripada masyarakat yang ada di Jawa Barat lah terutama itu beda dengan posisi yang ada di Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau lain beda. Oke, Pak. Berapa karyawannya sudah di sini gabung di SPJ? Kurang lebih sudah 100 sementara 100. Itu bagian pengemasan dan ini linting, ini packing. Linting dan packing. Oke. Jadi beda ini ya, beda tugas ya, beda orang lah gitu. Nah, Pak, ini kan boleh dilihat Pak. Cara melintingnya kan sudah memang manual, tapi kan tetap aja pakai alat dong, nggak digini. Kalau melinting kan digini, itu kan nggak, ini pakai alat. Nah, bedanya Pak dengan mesin yang sudah inilah mungkin sudah ini apa sih Pak dengan ini? Kalau tingkat kesulitannya seperti apa? Sebenarnya gini, kalau untuk kretek semua pakai alat begini Bu. Nggak ada yang pakai mesin. Kalau namanya kretek itu pakai mesin begini. Sekalipun ini tetap mesin namanya. Mesin. Ini tingwe. Artinya kalau bahasa Jawanya linting dewe. Linting dewe. Iya. Ini tingwe. Gitu. Jadi tetap pakai mesin walaupun manual, tapi mungkin kalau mungkin asumsi kita kan di sini bisa seperti apa, ya kan beda gitu ya. Beda. Ternyata kan ini pun mesin gitu, manual tapi tetap pakai mesin gitu loh ya. Jadi istilahnya juga mesin. Makanya buat produsen rokok yang sudah terkenal dalam hal ini sama pakai
mesin ini juga. Gitu. Oke. Kecuali filter dia pakai mesin. Oke Pak, tadi ada sedikit tadi juga sempat menanyakan di belakang layar nih Pak. Ini kan proses pembuatan rokok per batangnya ini memakai tangan tanpa ini ya, apa namanya? Sarung tangan. Sarung. Oke. Dari segi sterilisasi atau expired dari si rokok ini sendiri, apakah itu mempengaruhi atau gimana? Kalau pakai sarung tangan saya pikir nggak mungkin Oke. bisa. Jadi walaupun pakai karet nanti dia berkeringat Oke. atau seperti apa? Basah ya? Ya basah. Oke. Nanti akan berpengaruh terhadap rokok sendiri. Tapi Terus ini untuk ini aman ya Pak ya? Maksudnya untuk kekuatan dari rokoknya sangat itu? aman. Jadi Oke. kalau rokok itu kadaluarsanya itu 1 tahun. Rokok itu kedaluarsanya 1 1 tahun. Oke. Ya makanya dari tiap produksi ini kita nanti masuk ke packing itu ada namanya kode produksi. Oke. Jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Ada ya expired itu Ada ya. expired. Jadi walaupun produk rokok belum termasuk, ya tidak termasuk makanan, tetapi tetap ada pelindungan konsumen. Jadi harus mencantumkan kode produksi. Sorry Bapak, jadi dari satu ini itu terdiri dari beberapa tembakau, jenis tembakau. Ya. Luar biasa ya, dari satu ini loh, kita baru tahu kan guys, viewers The Portawi, bahwa dari satu batang rokok ini itu terdiri dari beberapa jenis tembakau. Ada. Perlu diketahui, ini note untuk kita semua ya, bahwa tidak hanya satu tembakau ya Pak ya. Ya, kalau tembakau filter itu sampai 12. filter lebih ini lagi ya. Oh, Filter oke. itu 12 jenis tembakau. Oke, Bapak setelah proses ini ini kan sampai di gini nih ya. Ya, ini digunting, Bu. Oke, itu digunting. Gunting. Hmm. Gunting. Baru setelah itu per 50. Nah, ini apa nih maksudnya gimana nih? Ini buat perhitungan karena kan setiap pelinting itu masing-masing beda. Masing-masing beda. Kemampuan kapasitas. Oh, per orang, Per orang. personal. Oke. Jadi gitu. kalau sekarang Misal gini, pemula mungkin baru 20 ini Enggak. gitu. Oh enggak. Gimana? Yang pemula ini nih. Oh, ini pemula. Baru satu minggu. Kalau yang ini udah alhamdulillah udah hampir 5 bulan. Berarti ininya banyak, tapi tetap segini. 2000 seorang, 2000 batang. Targetnya, target Target. 2000. Satu gini sih Mbak, ini 2000. Ya, 2000. Oke. Kali berapa karyawannya sini? Ini ada 58. Wow, luar biasa ya. Berarti itu sudah bisa menutup target dari perusahaan sendiri nggak untuk proses produksi? Iya, jelas. Justru ada permintaan dari wilayah dari beberapa seminggu sebelum Lebaran kita kirim ke Makassar 50 karton. 50 karton. Wow, luar biasa. Saya merinding deh. Sukabumi ya ternyata. Ya Allah. Jadi pilot project Oke, bahwa Sukabumi baru kali ini punya Iya. pabrik rokok. Baru ini aja, Ya. makanya saya bangga loh bisa ada di sini ya kan, bisa kita tahu lebih dalam lagi seperti apa proses dari rokok ini. Pak, ini saya tanya nih, ini apa nih? Ini kalau bahasa Sundanya pavir. Papir. Tapi kalau bahasa di rokoknya namanya amri. 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 Oh, ini rokok yang Daeng ya? Iya. Oh, jadi seperti ini sudah ada labelnya. Ini kita bikin sendiri, produksi sendiri. Oh enggak. Kita punya vendor khusus untuk etiket itu kemasan, Oke. OPP luar, OPP Jadi kan masih dalam. bervendor ya? Iya. Belum bisa produksi langsung. Belum. Include semuanya di sini Belum, satu bungkus belum. itu. Oke. Oke, Bapak, setelah dari sini, berarti ada packing dong. Oke, ada QC control. QC control. Oh, namanya QC QC control. control, Oke. ada QC di sini. Langsung dari sini masuk ke sini. Oh, ini packingnya. Ini salah satu yang bisa nanti Mungkin diperlihatkan. boleh ke sini kamera, ikut saya nih. Nanti bisa Kita putar balik ke sini. Permisi, oh salah ya. Nah, kita lihat seperti ini cara proses packing ya. dari proses tadi produksi Ah, masuk ke oh ke sana dulu. ini dan ini baru ke packing. Oke, oh jadi setelah dari sana kita langsung packing di sini ya. Ada juga ada Sorry, ini kemasan ininya ya. Kalau Daeng. 16. Oke, ini Daeng seperti ini guys. Jadi beda dengan SPJ ya. Kalau SPJ seperti apa? SPD cuma di 12. Oh, lebih kecil. Ini 16. Lebih kecil ya. Iya. Oke. Jadi seperti ini kemasannya. Ini yang 12, Daeng yang 12 itu Daeng yang 16. Kisaran di harga berapa Pak? Yang 12 sama 16? Kalau 15 10.000 asli. itu sudah Kita di warung ya. bisa menutup operasional dari. Sangat. Wow, paling murah loh. Dari kita 10.000. Itu sudah dengan tiket. Wow. Yang ini? Sama. Oh, kalau itu kisaran 15. Ini dijual di sana kan? Yang Daeng ini kan dari kita 14. Tapi juga kita jual juga. Dari kita 14 dan mereka jual Mereka 15.
Dan ini sudah sampai cukai. Kayaknya ada nggak? Ada pada cukai nggak? Jadi disampaikan bahwa produksi rokok kita adalah produksi rokok legal. Rokok legal. Legal. Jadi posisinya dari mulai packing itu kita nanti kita cukai. Kita cukai itu yang masih golongan 3. Mungkin kamera bisa lihat proses dari cara mulai memasukkan ini deh. Apa namanya? Tadi cara memasukkan ada cukai nggak satu aja pada? batang rokok ini. Apa sih sudah boleh? Ya, kita semua mulai bahwa ternyata proses Yang itu kayak ini. terserah mana aja boleh. Mana Ada. Kalau ini yang 12. Oke, 12 merah. Merah action. Ya, masuk tegang. Oke. Nah ini kertasnya? Ini foil. Oh foil. Itu buat dalam. Ya. Buat dalam. Untuk ini ya, apa kuatan juga ya? Iya. Dalam. Oh, jadi sudah kayak itu beda lagi. Oke. Ini sudah ada cetakan namanya mal. Cetakannya mal. Oh iya. Itu baru Lebih memudahkan ya. Ya Allah, barang kita kayak sudah seberapa tapi manfaat fungsinya luar biasa ini, memudahkan cara memasukkan dus ininya ya, dus ini apa namanya, dus karena kan box ya. Ini etiket. Kalau istilah di rokok itu kemasan namanya etiket. Etiket. Oh jadi seperti ini, dijual segini, kemasannya seperti ini. Ya, kalau SPJ kemasannya seperti itu, kalau yang Daeng 12 kemasannya seperti ini. Nah, ini kemasan yang 16. Jadi ada 3 produk. Sebenarnya 2 produk, cuman kalau yang ini 16 isinya. Oke, jadi ini sudah total ini kemasan Ada yang sudah jadi, yang satu sudah jadi. dijual luar ya. Dan ini ada 2 produk. Oh, Daeng yang dan belum ada yang SPJ. rasanya. Kak, kirim ke wilayah timur ya. Wilayah. Jadi luar biasa. Abuninya ini guys. Oke, Nah, itu salah satunya udah selesai. Oh, ini tadi ininya kok saya nggak lihat. Nah, lihat karena kita lagi asik. Iya, aku lagi asik. Lagi asik mas ini dibuat. Kenapa ini kemasan seperti ini dijual seperti ini? Hanya ini. Nggak lagi pakai apa? Box gitu. Itu setelah dari sini kan masukin ke ini Bu, ke bal, namanya bal. Dari bal ke Kita karton. bawa ya, ini kan masukin. Kita bawa ini. Setelah dari sini kita Oke guys, kita langsung ke tempat packing setiap satu slopnya. Ini slop istilah mungkin ya untuk istilah dunia rokok. Terus melangkah meski perlahan, bawa cahaya dalam perjalanan. Ini bukan soal siapa duluan, tapi tentang arti di setiap jalan. Terus melangkah meski perlahan, bawa cahaya dalam perjalanan. Hidup ini bukan soal siapa duluan, tapi tentang arti di setiap jalan. Oke guys, jadi Pak Andre ya, Pak Andre, ini kan kita packingnya sudah seperti ini ya, Ya. dari mulai linting sampai packing per box, per bungkus, Terbungkus sampai ke langsung. slot. Nah ini satu slot ini isi 10 bungkus. 10 bungkus. Dari 10 bungkus ini pengiriman untuk keluar wilayah ini atau untuk dijual keluar ini seperti ini ya, begitu ya? Ini namanya bal. Oh ini bal, oke. Jadi rokok segini isinya 10 ini satunya hanya 10.000 guys. Dari sini 10.000 luar biasa, paling murah nih kayaknya. Oke. Jadi ini langsung di packing gitu ya, ditutup seperti ini pada akhirnya ya. Oke. Jadi isi berapa nih Kak? Satu itunya? 10 slot. Oke. Dari bal ini masuk ke karton. Oke. Satu karton itu ada 80 slot. Jadi 800 bungkus. Pak Andri, boleh deket sini dong. Pak Andri, ada nggak sih tingkat kesulitan atau tantangan terbesar dari mulai produksi? Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari Setelah diproduksi atau sudah keluar? before and afternya boleh? Ya, sebenarnya kalau dari awal itu kita mempertahankan di bahan baku. Jadi kita menjaga kualitas rasa. Oke. Jadi jangan sampai rasa itu berubah. Nah, Itu kan itu salah dia. satunya. Jadi Rasa harus itu konsisten. berubah, gitu, oke. Jadi harus Nah, konsisten. dari rasa itu berubah berarti jenis tembakau itu pun tidak boleh berubah. Ya. Makanya dalam Dan, sorry sebelum ini,
apakah untuk vendor ya, berarti tembakau masih vendor dong? Ya. Nah, itu sudah memang connect, sudah memang kita tidak kemana-mana lagi mencari, memang gampang atau gimana tuh untuk jenis tembakau sendiri? Sebenarnya tidak gampang juga kita mendapatkan bahan baku yang dalam artian terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan adalah salah satu tembakau yang konsisten. Nah, jadi betul. dari mulai dia pengiriman pertama sampai selanjutnya itu harus konsisten, karena kalau dengan tembakau itu kan urusannya dengan alam juga. Nah, itu itu kan yang salah saya satu tanya. juga aja. Apakah ada tes? Ada. Oh, Jadi ada. di kita itu ada yang namanya blend. Blend. Jadi Jadi tembakau sebelum kesini itu ada blend. blend dulu. Kita Oke. blend dulu. Ketika sudah di blend serasa cukup, baru kita dimasukin rasa. Kalau dalam bahasa kalau bahasa rokoknya dikasih saus, flavor rasa. Emang ada? Ada, Mana jenis rasa gitu? ada di sana, bukan Oh, di sini. jadi sebelum di sini Sebelum itu di sana sini, sudah di-blend. ya betul. Oh. Di blend dulu. Sama nggak bahan baku kemarin dengan hari ini? Oke. Bisa. Nah, Itu ada kalau petugas khusus juga. ada Oke. yang khusus blend. Soalnya kalau udah nggak ada orang yang bisa ngicip asalnya rasa itu, Oh, sampai kita expert mereka yang kita riset ya, kunjungan ke beberapa wilayah, itu sampai makan waktu 2 sampai 3 bulan. Sampai mereka expert mengetahui tentang jenis tembakau sama ngasih saus. Jadi tidak begitu serta-merta, Iya. tolong ini blend nggak? Misalnya. oh oke itu ya, makanya berarti yang Iya. tantangannya itu Iya. kita harus punya orang yang benar-benar bisa, ya kan? Karena tahu, menjaga Pak. tadi, kalau misalkan dari salah satu vendor kita, mereka tidak bisa mempertahankan konsisten, mau tidak mau kita sendiri yang harus bisa. Iya. Kan begitu. Harus benar-benar mandiri ya. Oh iya. Dalam arti kita nggak bisa tergantungan ya kan, Iya, kita harus betul. punya orang yang memang ahli di bidang itu. Iya. Karena apa? Itu kan mempengaruhi kualitas produk dan penjualan juga, akhirnya berdampaknya kan itu mungkin gitu ya. Dan itu juga rahasia. Rahasia. Jadi Nggak bisa di-blow up. nggak bisa di-blow up. Jadi tiap produk kita tuh punya namanya TSG. Ah. TSG itu tembakau siap giling. Artinya setiap kita punya produk baru, kita punya TSG baru, punya rasa baru, dan itu hanya kita saja yang tahu. Ya, kita Oke. tidak publish. Contoh, Jadi rahasia perusahaan ya. rasa perusahaan. Jadi di Istarok itu ada nasi, ada lauk, ada sayur. Oke. Nasinya pakai tembakau Madura, Python dan Telung Agung. Itu komposisinya Oke. sekian. Terus untuk lauknya kita pakai Wolleri, pakai Bojonegoro atau pakai Kasturi atau Virginia. Nah, untuk sayurnya sebenarnya kalau untuk dirasa cuma 5%. Kalau untuk dirasa, kalau untuk saus itu cuma 5%. Jadi lebih kepada Tembakau ya, jenis tembakau itu. Kak, tadi kan saya lihat setiap pegawai ini kan sudah punya tembakau yang sendiri masing-masing. Nah kan untuk proses ngeblindnya itu mereka pasti dikasih. enggak gini. Gimana itu? Jadi kita sudah siapkan salah satu contoh ini. Oke, kita langsung ke sini Ya, guys. ini salah satu tembakau Ya. yang kita sudah blend. Yang tadi disampaikan ini sudah blend. Nah, ini sudah di blend Oke. Ini dari depan yang dong. siap giling. Nah, nanti setelah ini dicampur, bukan dicampur artinya sudah siap, Iya. baru dimasukin ke takaran buat para pelinting. Oh, jadi sudah mereka satu ember ini adalah untuk satu Takaran pelinting. satu pelinting, Ya, satu targetnya itu 2000 itu. Iya. Enggak, Tergantung ya? Tergantung. Karena 1 kilo itu menghasilkan 550 batang. Oke, Pak Andri, inilah yang disebut sama Pak Andri ini yang, TSG. bukan, dia sudah di blind. Blend. Blend. Blind, istilahnya bukan blind. Blind. Blend buta. Oh, blend. Oke. Blend. Jadi ini blend ya, tembakau yang sudah siap linting ya, sudah Iya, siap linting, siap giling, siap iya, linting. siap linting. Luar biasa. Iya benar-benar. Terus yang tadi dipakai apa namanya? Apa tadi? Pewangi? Bukan pewangi, apa? Ini sudah. Rasa-rasa. Oh, ini sudah. Ini sudah. Oh, Ini ini proses ini di mana untuk yang tadi ngeblend ini? Ada di gudang. Oh, Di terpisah gudang, ya? Terpisah. Terpisah. Oke. Luar biasa. Jadi dari 1 kilo bisa menghasilkan 500 sampai 550 batang. 500 sampai 50 550 550 batang per kilo. Jadi ada petugas juga yang nge-packing untuk satu ember itu ya. Nah, kita punya 6 leader. Jadi dari masing-masing leader itu menyiapkan satu ember untuk satu pelinting. Satu karyawan ya. Jadi masing-masing
kasih satu. Ya, jadi Jika mereka kurang, ambil lagi, kasih lagi. Jadi penting nggak tidak rebutan, disibukkan. jadi fokus Oh iya, dengan itu, betul. penting tidak disibukkan. Mengefisiensikan waktu mereka juga. Oke. Nah, inilah yang dimaknai tadi dari beragam jenis tembakau ini ya, ini ya. Ini ada 7 sampai 8 jenis. Dan ini Tidak dipublish komposisinya berapa yang jelas ini ada 7. berarti ini masih ini ya, tidak ada di Sukabumi ya, untuk jenis tembakau Oh, nggak ada, nggak ada. Sukabumi memang nggak ada. Sukabumi masuknya Jawa Barat, jadi tembakaunya kita masih belum punya ciri khas. Jadi, Nah, ada nggak sih kepikiran dari owner sendiri untuk membuka lahan tembakau mungkin? ya gitu kan? salah satu inisiasi latar belakang kita membuat pabrik rokok sebenarnya dari penanaman tembakau. Kita ada 17 hektar tanam tembakau di Oh ada. Sudah. Oh, gimana? Kalau bicara latar belakang, sebetulnya inisiasi membuat rokok dari situ. Oh. Kita berawal dari buka lahan untuk penanaman tembakau. Alhamdulillah kita sudah hampir 4 tahun. Ada 17 Tapi hektar. belum bisa diproduksi di sini. Yang Atau tadi gimana? saya bilang, kalau jenisnya kan cuma satu jenis. Sementara ini kan 7 Oh, jenis. oke. Ya minimal mau untuk jadi campuran mungkin. Kalau untuk tembakau Jawa Barat belum Masuk. kuat, kuat Oh. untuk membuat rokok. Artinya Kenapa? Alasannya apa? Kenapa dibilang belum kuat? Kan tembakau sama aja. nggak bisa. Ya apa aja? Jadi dari jenis. Nah, Jadi kenapa? Kenapa nggak menanam jenis yang sesuai dengan kebutuhan dari pabrik ini sendiri? gini, di tembakau itu hampir semua tembakau itu memakai istilah daerah. Python, Madura, ya, Waleri itu kan nama daerah. Oke. Jadi yang masuk ke rokok itu baru dari Garut, kalau Jawa Barat. Kalau Sukabumi belum. Kalau tadi Ibu bilang disampaikan bahwa kenapa tidak menanam jenis. Nah, jenis Yang- itu beda kalau alam itu. Jadi bicara dari kultur tanah ya, Oke. alamnya yang berbeda. Pak Andri, tadi kan kita sudah bahas dari mulai produksi, bahan baku dan sebagainya. Nah, sekarang produksi tanpa digital marketing promosi, apalah ya kan? Nah, untuk promosi untuk jual produk sebenarnya ada nggak sih kesulitan? Karena kan kita produk baru ya kan? Ini produk rokok baru, sementara rokok yang lagi di luar sana itu banyak banget jenisnya. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar nih untuk produksi ya, untuk apa? Untuk penjualan seperti apa? Kalau penjualan sejauh ini, alhamdulillah kan kita ada jamaah. Oke. Sebenarnya kan ini produk kita bisa dikenal di Sukabumi kota dan kabupaten itu pakai jaringan jamaah. Dan setelah itu baru pengembangan, kita punya beberapa sales distributor di beberapa lokasi. Jadi untuk penguasaan wilayah kota dan kabupaten. Sedikit potong untuk informasi, ini sekedar informasi bahwa rokok ini, ya kan, owner dari rokok ini adalah Ketua Umum. Ketua Umum Organisasi Sapu Jaga. Bukan orangnya Padepokan. Padepokan, apa salah ya? Padepokan. Paguron Kita Sapu yayasan. Jaga. Oh, bentuk model itu yayasan, Yayasan. bukan organisasi ya? Oke, yayasan. Salah saya, sorry. Izin salah. Jadi Padepokan Sapu Jaga. Jadi Pendidikan olahraga kebatinan. oh, Sapu Jagat tuh pendidikan olahraga kebatinan ininya ya. Jadi tapi visi misi sendiri dari Sapu Jagat apa sih? Kok bisa tiba-tiba produksi gitu kan? Oh, jadi selain daripada kita mengolah jiwa, raga, mental, tetapi kan dari sisi itu kita bisa kuat, bisa hebat karena ada usaha. Cakep. Benar nggak? Ya benar. Ini Oh iya dong. luar biasa. Iya dong. Kalau hanya sebatas pendidikan saja tanpa ditunjang dengan beberapa usaha, Oke. tentunya ini salah satu divisi usaha kami di Jadi perguruan. balance ya, Iya. balance antar kita doa, usaha, ikhtiarnya ada. Oh iya, Oh, usaha, jadi usoli dan ikhtiar. ikhtiar. Jadi alhamdulillah sales berikut para distributor kita semua masih pakai jamaah. Oh oke, digital marketing yang luar biasa ya. Memanfaatkan yang ada, MLM-nya luar biasa. Iya. Jadi nggak usah cari jauh-jauh ya, kita memanfaatkan dari bukan anggota jamaah ya. Jamaah. Oke, udah banyak jamaah Sapu Jaga sendiri? Kalau di Indonesia itu kita punya 1.200 cabang. 1.200 cabang Sapu Jaga. Iya. Pusatnya di Sini. Subhanallah, saya baru tahu loh. Saya baru tahu. Iya. Oh gitu. Iya. 1.200 cabang di seluruh Indonesia. Kalau dari satu cabang kita punya 100 atau 1.000, Luar biasa. Keren-keren. Ini Ya. keren-keren ownernya, Makanya, saya salut banget nih. Keren banget untuk ininya ya. Feel bisnisnya. iya. Luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan kenapa kita sampai membuat rokok, ada yang melatar belakangi kita belum jelaskan. Apa sih yang melatar belakangi? Sebenarnya
tadi bahwa kita punya kebun sendiri di Iya, makanya terjawab ya kenapa rokok. Nah itu tadi terinspirasi dari menanam tembakau, ya kan? Ya. Hingga akhirnya ya itu tadi ada ide untuk membuat satu produk ya. Dan yang kalah menarik pada saat kita panen tembakau, kita jual ke Jawa. Setelah di Jawa, Jadi subsidi. oh iya dong, setelah di Jawa Subsidi diproduksi, terus kembali lagi ke Kembali ke kita. kita. Lah kok bisa begitu? Begitu. Nah ini PR besar nih untuk makanya bagaimana dari- caranya kita bisa seperti itu. Nggak usah lagi harus ada kita harus kirim dulu ke Jawa, tiba-tiba harus balik lagi ke sini ya kan, harus seperti itu. Ya. Jadi PR berat nih ya, untuk artinya produksi bahwa juga. tahapan demi Bagaimana? tahapan sudah lakukan. Oke. Artinya membuat rokok itu tidak mudah memang. Makanya dari mulai pemilihan bibit tembakau, kita sampai ke sawo, sampai ke produksi pemasaran sangat luar biasa. Kang, boleh dong kepo sedikit untuk COVID. Apakah dari setelah berdiri dan mulai berdiri produksi rokok ini sudah menutup dari biaya anggaran budget yang sudah dikeluarkan oleh pihak owner? Kalau sejauh ini selama 5 bulan kita lebih ke promo ya. Kita jadi untuk tadi disampaikan profit, kita lebih penyebaran produk, pemerataan produk. Jadi mohon maaf, SPJ sigaret 1 bulan sampai satu produk 3 bulan, 5 bulan kita tidak kejar omset, tetapi kita kejar pemerataan produk. Gitu. Jadi strategi bisnis strategi seperti itu bisnis dulu. kita tidak asal kita produksi kita jual dapat untung nggak gitu. Tapi yang terpenting adalah di awal kita pemerataan produk. Ya, dan branding image, Oh, iya. branding rokok Iya. kita dulu ya, Betul. mungkin yang bisa dikenal lagi masyarakat dulu Iya. deh gitu. Minimal Sukabumi udah tahu semua ya. Karena mungkin kita sama-sama tahu bahwa di produksi rokok itu banyak saingan kita. Iya kan, Iya. banyak banget kalau saya sebut. Belum lagi rokok-rokok yang ilegal. Iya benar. Tapi ini saya kan ya bukan perokok sih, lebih tahu lah harga-harga rokok ya kan. Ini paling murah deh kayaknya. Apakah ini sudah terjual di Alfamart atau Indomaret? Belum. Kalau di belum. Alfamart ya belum. Jadi gini, kalau bicara murah atau tidak, kita punya HJE namanya harga jual eceran yang sudah ditentukan oleh Bea Cukai. Gitu. Jadi kita tidak bisa melebihi batas yang sudah cantumkan oleh Bea Cukai. Nah, jadi penjualan rokok ini seperti apa? Untuk bukan legalitas apa ya namanya? Jadi gini, kita masih golongan 3. Golongan 3 itu cukainya 122. 122 dikali 12 batang, jadi satu bungkusnya itu kita kena cukai itu 1.460. Oh, jadi ada levelnya ya? Iya, Oke. kita masih golongan 3. Nah dari situ baru di HPP diproduksi. Jadi kalau HPP produksi itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 per bungkus. Kalau 7.000 masuk ke sales 8.000. Sales masuk ke warung 9.000. Jadi kalau warung jual 10.000. Jadi bagi-bagi rezeki. Iya benar-benar. Luar Kita biasa tidak ya. mau, bukan kita tidak mau jual langsung 10.000. Gitu. Luar biasa. Pak Andri, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini saya jadi tahu persis bagaimana daleman. Rokok iya dong, Iya. iya dong. Tapi ada satu rahasia nggak bisa disebutin ya. Bisa. Mohon maaf. Rahasia perusahaan tetap. Oke, viewers The Portawi tetap di vlog nanti ya kita. Terus melangkah meski perlahan, bawa cahaya dalam perjalanan. Hidup ini bukan soal siapa duluan, tapi tentang arti di setiap jalan. Hari ini aku belajar lagi menjadi lebih baik hari demi hari. Hari ini aku belajar lagi menjadi lebih baik hari demi hari.